kembali lagi di Bacot Show. Semakin Bacot, makin asoy. Ya, kembali lagi bersama gue Caca Setiva di sini. Ini ada IG gue, follow ya. Ngemis follow banget sih. Oh iya, kata bos gue juga gue nggak boleh ngemis. Bener-bener. Kembali lagi bersama siapa nih? Putri Mei Iskandar. Ya. Ada IG-nya di sini. Silakan di follow. Tuh sama juga bohong. Nah, jadi kali ini nih kita bahasnya topiknya beda nih. Kalau kemarin kan kita udah ngundang beberapa komunitas lah ya. Nah, sekarang nih yang lebih unik sih, yang sempat trending. Ini nih, menurut kamu ini pokoknya kamu banget gitu ya. Ya, aku banget lah. Hal ini tuh Caca banget. Jadi pengaruh banget dari kecil gue ya. Karena dari kecil gue tuh emang udah nonton dan gue koleksi kartu sampai action figure tuh sampai dari ini. Nah, kali ini kita akan membahas Marvel. Ya udah nih, kita dapat kebetulan di sini ada narasumbernya ya. Dan kebetulan nih emang hatam lah, mungkin lebih hatam dibanding gue, makanya gue undang mereka untuk berbagi sharing pengalaman lah mengenai dunia Marvel itu seperti apa. Ya. Ya, ini kita panggil aja nih Ketua KMI Cabang Jakarta ya. Ini katanya sih yang udah dianugerahin, diwarisin sih sama almarhum Stanley ya. Ya, kita panggil aja nih Bro Dedi Vadim. Silakan Bro. Nah, ini dia. Hai. Halo. Nah, ini nih pengganti Stanley nih katanya nih. Amin. Oke. Ya udah nih, selain Bro Dedi, kita juga ada anak Marvel juga nih, yang kawakan juga lah, dia udah hatam banget lah. Udah hatam banget lah. Oke, kita panggil aja Bro Kiki, silakan. Nah, halo. Ini katanya nih Matt Murdock-nya Indonesia nih, Daredevil. Waduh. Dulu pas premier ini jadi Daredevil di sini cosplay. Oh ya? Betul kan? Iya. Nah, Ki, ini kan lu apa sih alasan lu nih tertarik di dunia Marvel ya dibanding sama yang lain? Dan lu tuh apa pengaruh Marvel nih dalam hidup lu nih? Kalau kenapa Marvel, ya start dari kecil dulu. Dulu emang mainannya, terus komik-komiknya. Even gue belajar bahasa Inggris segala macam tuh dari komik Marvel. Ya dulu kan, kecuali yang misurin ya. Cuman emang komik sih dulu. Influence pertama gue komik, dan itu banyak kan mostly Marvel. Dan emang gue tertariknya sama yang cita-citanya dari Marvel. Terus kalau misalnya pengaruhnya, mungkin karena gue join komunitas, terus jadi nambah banyak temen, nambah link, itu yang berguna banget ya, selain bisa mensupport hobi gue, karena gue di situ jadi kenal banyak seller, jadi banyak harga temen. Harga temen ya? Oh, apaan harga temen? Jadi banyaknya nyarinya juga lebih gampang dibandingin lo nggak ikut komunitas. Kalau buat gue sih benefitnya itu, selain emang dapat teman-teman baru yang ngobrol nyambung. Oh, dapat jodoh? Ada yang dari geek banget sampai geek biasa aja. Kalau dari Dedi gimana nih, Mas Dedi? Marvel itu sebenarnya kalau dulu berhubungan sama salah satu hobi gue itu baca buku, baca komik. Nah, dari situ itu ya berkembang sih ya, mulai masuk ke dunia. Gue pengen tahu lagi maksudnya tentang Marvel, tapi dari semua aspek. Makanya gue bikin komunitas. Terus dari situ ya buat mendukung hobi gue yang baca sama koleksi mainan. Itu sih pengaruhnya. Berarti ya pengaruhnya itu hal positif semua ya. Oh, tadi bilangnya kan Mas Dedi ini bikin komunitas ya? Kapan terbentuknya komunitas Marvelnya? Dan prosesnya gimana ngebentuk? Oh, prosesnya ya? Mulai bikin itu tahun 2009. Bulannya gue rada lupa ya, antara Agustus atau September lah, gue lupa. Waktu itu di situs forum Cafe Gaul. Gue waktu itu kan memang lagi hunting figur Marvel tuh. Jadi gue mencari semua sudut forum itu buat dapetin barang Marvel. Nah pas di section komunitas gue lihat loh, gue nih komunitas yang lain ada, tapi kenapa yang komunitas Marvel nggak ada? Marvel itu maksud gue yang brandnya ya. Soalnya komunitas kayak karakternya juga banyak.
Tapi gue ngelihat nyari yang langsung brandnya gitu, nggak ada. Nah dari situ baru kecetus ide buat bikin komunitas yang satu brand semuanya. Nah, kalau boleh tahu nih komunitas Marvel KMI ya, komunitas Marvel Indonesia ini sendiri, itu hanya basicnya figur aja, apa komik juga, apa cosplay juga, apa koleksi video juga? Video apaan? Video, masa koleksi video bukan? Kamu ambigu sih. Berapa yang dia koleksi? Iya, iya sih, betul. Soalnya kalau gue lihat di X video sama X Hamster tuh juga ada sih emang yang kategorinya Marvel tuh ada. Ada. Gak maksudnya kalau ada ngangguk lagi dua-duanya ada. Endgame aja ada diparodiin ya. Ada. Axel Brown. Oke. Ya maksudnya lebih ke video, koleksi video, mungkin kan ada apa tuh kartun-kartunnya tuh, anime-animenya kan yang dipublish Marvel kan ada juga, atau mungkin video Blu-ray, DVD-nya itu ya sebatas apa nih? Lebih ke action figure, komik, cosplay, apa itu tadi koleksi video. Jadi waktu awal itu tuh gue sebelum bikin tuh gue pasti analisis dulu, gue coba lihat dari komunitas-komunitas yang lain. Nah dari situ gue lihat banyakan dari mereka emang waktu itu cuman beberapa section doang, misalnya yang demen komik, yang demen hobi koleksi mainan, yang demen trading card misalnya. Tapi mereka itu semua nggak nyatu. Jadi mereka itu berdiri sendiri. Jadi misalnya ada komunitas trading kartu apa gitu, terus komunitas hobi baca buku Marvel misalnya. Nah kalau gue maunya sih waktu itu satu komunitas brand itu emang ngecangkup semuanya, tapi gue nggak perlu bikin lagi sub komunitas yang lain. Karena kalau gue lihat yang bikin sub komunitas itu malah jadi misah-misah gitu. Jadi pecah ya. Iya, jadi pecah-pecah. Jadi mereka nggak ada responsibility nanti sama komunitas utamanya. Oke. Nah, untuk Kiki nih, saga Marvel yang paling lu suka tuh yang mana? Event Marvel. Satu. Mungkin bisa di komik, kalau di film kan ya udah ketahuan lah ya. Mungkin lebih di komik nih. Kalau di komik keseluruhan Marvel, gue suka X-Men yang judulnya Schism. Jadi Schism itu awal-awalnya X-Men kepecah, yang ya dari Cyclops sama Wolverine mulai beda pendapatnya tuh mulai bentrok gitu, dari yang tadinya masing-masing disimpan cuman paling celah-celahan, nyir-nyiran, sampai bener-bener akhirnya ribut habis-habisan tuh. Gue suka start dari Schism. Itu kan karena itu juga ya sebenarnya kan semuanya kan arahnya dari Avengers Disassemble ya awalnya. Terus akhirnya jadi New Avengers segala macam tuh, era-era di mana komik Marvel saganya tuh nggak tiap berapa bulan sekali gitu. Jadi berasa saganya gede. Kalau sekarang kan kayak dikit-dikit event gede. Nah, tapi yang paling, karena gue suka X-Men, itu momen yang akhirnya tabok-tabokan juga nih orang dua nih. Tuh, kalau misalnya dari Daredevil, gue suka eranya Shadowland, saganya Shadowland. Oke. Nah, kalau kan berarti Kiki kan sukanya Schism ya, X-Men ya. Tapi kalau yang gue tangkap nih, rata-rata mayoritas, kalau menurut riset gue ya, kebanyakan orang-orang itu sukanya saga itu yang House of M. Bener nggak? Ini kalau menurut... Ya, banyak yang suka, karena emang bagus. Karena emang keren sih, gue akuin ya. Keren. Tapi kalau gue pribadi sih, gue sukanya itu pas Civil War pertama ya. Bukan yang kedua. Kalau yang kedua... Civil War kedua nggak usah dianggap. Ya, itu gue lihat, gue udah males gue. Banget. Civil War pertama itu paling keren sih emang. Dan kalau dibandingin sama filmnya sendiri, Captain America Civil War, itu nggak ada apa-apanya dibanding... Oh, jauh. Civil War comic jauh sama movie-nya. Nah, ini sekarang kita langsung ke Bro Deddy nih. Kalau Bro Deddy sukanya yang mana nih? Kalau komik sih, gue ada dua ya, yang tadi yang kayak lu bilang, Civil War yang pertama, terus sama yang Avenger Disassemble ya. Tim Avenger mulai di stop gitu, mulai dibubarin. Nah itu dua saga yang emang gue demen, karena secara langsung kan gue fokus
komik sekarang mainan juga semua fokusnya cuma ngoleksi yang Avengers based on komik. Jadi memang 2 itu pas gue baca, dan memang waktu itu gue pertama kali beli buku soft covernya itu emang yang pas Civil War pertama gitu loh. Sebelumnya kan gue cuma baca yang single-single gitu kan. Nah gue mulai start collect yang soft cover itu mulai pas yang Civil War yang pertama. Oh, Civil War berarti ya. Berarti sama nih. Nah, tim Civil War ya, tim Civil War nih kita. Tapi Civil War itu kenapa gue suka Civil War ya? Karena dia itu impact-nya tuh panjang sampai ke tahu Siege kan? Iya. Nah, itu impact dari Civil War kan ada di situ juga tuh. Iya. Ini masih lanjut terus jadi. Iya, lanjut terus. Beda sama cerita sekarang. Makanya ini yang gue sayangkan komik-komik betul. sekarang itu sangat, ya kalau dibandingin sama komik sebelah malah berkurang. Kalau secara film itu emang Marvel lebih bagus. Tapi kalau secara cerita menurun, kalau menurut gue sangat disayangkan. Mungkin karena kebanyakan event kali ya. Nah, yang tadi gue bilang dikit-dikit event gede, tapi nggak segitunya berkesinambungan gitu. Ya ketika tadi gue bilang kan mulai dari Disassemble, terus New Avengers, terus sampai ke House of M segala macam kan sebenarnya itu nyambung semua gitu efeknya. Iya. Tapi giliran sekarang kayak event apa belum tentu event berikutnya itu ada efeknya. Tadi kan bilang saga Marvel yang paling lo suka nih buat Kiki nih ya. Ada nggak satu saga Marvel yang paling lu nggak suka banget sampai aduh najis banget sih nih gitu? Inhuman versus X-Men. Pas Terriganisnya itu ini ya? Tuh nggak jelas. Iya, gue udah baca sih, tapi ya kan? Ya, IVX apa sih? Kayak, AVX sukses, yaudah kita bikin IVX sekarang. Apa sih? Nah, kalau Bro Dedi gimana nih? Ada yang paling lu nggak suka banget nih dari saga Marvel apa? AVX gue juga awalnya gue nggak suka ya, karena satu meskipun gue nggak maksudnya nggak ngikutin X-Men dari awal, gue cuma nggak suka abis dari Civil War itu dia bikin versus lagi antar superhero faction gitu. Jadi kalau menurut gue tuh kayak orang udah ada ribut ini, cari lagi superhero yang ribut apa nih mau diadu gitu. Gue memang agak-agak sensitif kalau ketemu judul film atau komik yang di judulnya versus. Jadi AVX itu pertama, terus yang kedua yang Age of Ultron ya? Age of Ultron yang keberapa nih? Yang lama apa yang baru? Yang baru kali. Yang Ultron yang jadi gold itu loh, Ki. Yang baru, yang Wolverine yang baru ya? Ke masa lalu. Oh, nah, iya itu. Yang Spider-Man-nya masih ini ya, Octopus ya? Kayaknya ya masih era itu deh. Pokoknya Wolverine-nya balik ke masa lalu, udah gitu mission-nya salah, akhirnya balik lagi ke masa lalu. Masa lalunya buat nyetop yang di masa lalu. Nah iya, gue nggak sukanya itu maksudnya gini. Itu nggak jelas banget itu. Gak jelas sih, Bang. Iya, gue nggak sukanya udah timeline-nya, udah lu buat, maksudnya orang kan nunggu nih, oh berarti ini penghabisan nih, karena kan dari dulu Ultron mati hidup Ultron nggak mati kan. Nah terus pas Ultron gue nunggu gitu loh. Pas gue bilang, oh ini gimana nih caranya kan. Gak tau dia pakai cara kayak, ya elah time machine balik ke waktu. Maksudnya balik ke masa lalu ngapain. Kalau gitu lu bikin event gede itu kan bukan event gede gitu loh. Idenya itu kurang fresh, gue juga gak gitu suka. Nggak tau, kayak kehabisan ide gitu loh maksud gue. Padahal idenya mereka tuh sebenarnya untuk komik tuh sebenarnya harusnya banyak gitu loh yang bisa dikembangin, cuman maksudnya itu ide-idenya jadi ya begitu deh. Di Marvel kan kalau usah ada namanya House of Ideas ya. Itu kebanyakan orang-orang pada pindah ke komik sebelah ya. Makanya sekarang banyak yang New Rising Star gitu kan kalau istilah di Marvel. Kenapa sih kebanyakan pasti komik sebelah mulu ngomongnya. Jebut aja kenapa? Iya. Iya, ke detektif komik gitu ya. Compare ke komik sebelah. DC gitu. Ya, DC. Kita juga suka DC kok. Susah bener. Tadi lihat transisi gimana ya? Gak apa-apa sih. Ntar kita bisa undang anak-anak DC juga kok ya. Artis komik Marvel yang paling lo suka siapa, Kiki? Dan kenapa? Dari kecil gue karena baca X-Men, gue dulu sekarang masih sih suka sama kalau penciler tuh Joe Madureira. Dia style zaman dulu, even gue belum ngerti anime apa segala macam itu udah termasuk anime-ish gitu. Tapi versi
versi lebih berotot lah, lebih eranya Onslaught tuh. Gue lumayan komplit dulu komik Onslaught itu yang gambar Joe Madureira untuk pensiler. Kalau untuk zaman sekarang gue suka si Donny Cates, gue suka itu yang bikin Cosmic Ghost Rider yang sekarang dia ngidupin seri-seri Venom lagi yang bikin jadi gahar lagi Venomnya dengan itu termasuk new rising star-nya Marvel tuh, karena dia idenya juga gila-gila. Venomnya tiba-tiba jadi punya sayap kayak kelawar. Yang terakhir itu kerjaannya Donny Cates tuh. Oke. Yaudah nih pertanyaan lagi next buat mungkin Dedi dulu ya. Total ada berapa nih jumlah koleksi kalau boleh tahu? Gue rada nggak inget sih, cuman berapa ya? 200 juta miliar. Waduh. Itu mah nilainya dong, bukan jumlahnya. Figur yang paling mahal yang pernah dibeli itu berapa harganya? Kalau figur mahal tuh paling patung ya. Yang patung nih yang belakang gue nih, yang Hulkbuster, yang Bowen punya. Itu kondisinya juga udah mulai catnya mungkin agak ngelupas, terus yang satu lagi pernah patah jatuh. Gak menjawab pertanyaan nih, berapa harganya? Pengalihan. Paling mahal itu Hulkbuster dulu gue pre-order berapa ya? 2,9, 3 juta lah. 3 juta jam waktu dia PO ya, itu paling mahal sih. Oke, kalau Kiki gimana Ki? Aduh, koleksi saya mah murah-murah, 200 ribuan. Gak mungkin. KW ya? KW semua ini KW. Aduh, nggak ngitung. Ya adalah, segitulah. Ya udah, berarti yang paling mahal berapa pernah beli? Ya. Paling mahal. Patung kemarin, apalagi lu? Daredevil Spider-Man. Lagi Rachel. Ya udah berapa? Ya mirip-mirip Dedi lah tadi. Mirip-mirip size-nya Dedi tadi. Tadi kan bilang Dedi katanya punya komunitas Marvel kan ya? Itu total membernya ada berapa? Member nggak bisa dikalkulasi secara ini sih, karena kan datanya kita pakai data sosmed ya. Kalau di sosmed itu kan ya tahu sendiri ada akun yang double, triple, quadruple. Ada drama nggak tuh di komunitas? Oh banyak. Bisa ceritain nggak salah satu drama yang paling seru yang gitu? Paling bener-bener gila gitu. Sebenarnya kurang lebih sama sih. Maksudnya kalau drama itu dia lebih ke, gue bilang sih bukan karena ribut atau suka nggak suka, cuman karena mereka sama-sama bener tapi perbedaan pendapat doang. Nah, kalau misalnya di KMI sendiri nih, kalau boleh tahu cara gabungnya gimana sih, Det? Nih mungkin penonton di sini mungkin ada yang pingin join nih. Kalau daftar sih, karena kan kita memang semua source-nya di sosmed. Jadi karena kita mulai juga pertama di Facebook, nah itu kita dari awal sampai sekarang bikin sedikit variasi sih. Jadi kalau Facebook itu gue sekarang bikin close group. Jadi close group itu ada yang kita kasih pertanyaan, mereka jawab. Nah, kita lihat dulu kan profil orang seperti apa. Jadi benar-benar kita selektif, nggak langsung kita izinin masuk. Nah, satu lagi kita bikin lagi bentuknya pages. Jadi kalau pages itu kan lu tinggal like. Lu mau aktif kek, mau ngeliat kek, nggak mau ikutan komen, silakan gitu loh. Jadi gua kasih variasi biar mereka yang tentuin sendiri mau kemana arahnya. Itu dikasih pertanyaan biar nggak ada antis masuk gitu. Itu juga dikasih pertanyaan gampang aja jawabnya ya melulu. Iya. Tanya apa? Iya. Oke. Apa iya. Tapi dia prof kayak gitu. Enggak lah. Kirain dia, bro. Sama kalau di KMI nih, mungkin ada beberapa teman-teman yang rasa segen gitu. Ini ntar gue masuk KMI, dicengin nggak, dibully nggak gitu. Nah, anak-anaknya asik-asik kan ya, Det ya? Asik dong. Justru justru asik ya kita tuh ngebully orang. Salah. Kalau nggak dibully berarti nggak sayang. Nah, betul. Zaman sekarang gitu, nggak bully nggak sayang. Gitu. Iya dong. Justru kalau didiemin justru itu malah nggak sayang gitu, karena didiemin. Berarti malas sama tuh. Iya betul. Oke, ada pesan khusus nggak nih buat para fans Marvel atau haters Marvel? Gitu? Atau normis? Apa ya pesan kalau buat fans Marvel ini aja, kalau misalnya lu sukanya komik, maksudnya jangan kecil hati kalau misalnya
gue baru suka, gue newbie, atau enggak gue baru suka komik, explore aja, lihat-lihat movie-nya, atau lo baru ngertinya, mostly kan pasti banyak kan sekarang fans baru taunya ya movie kan. Benar. Explore aja dikit gitu. Pasti yang namanya kalau nge-explore Marvel tuh bakal berentet kok. Misalnya kayak lo nonton movie Avengers Endgame gitu, atau Infinity War, pasti kan misalnya lo searching gitu, Thanos Infinity War, nah nongol kan tuh komik yang mampus-mampus itu, kosmik itu, pasti nanti bakal berentet lagi, terus mulai ikut figurnya. Jadi santai aja, nikmatin aja lo seneng Marvel, nggak mesti yang gue udah nonton movie-nya, gue ngerti semuanya, nggak gitu juga, gitu, santai. Terus kalau buat haters, ya keep hating aja. Mati aja lo gitu. Semakin hate, semakin ya. Kita juga nggak peduli sama lu. Benar. Luar biasa. Pak Dedi? Kalau Dedi gimana, Det? Kalau dari gua paling ya yang buat yang teman Marvel tetap ikutin Marvel aja. Maksudnya tetap ikutin Marvel dari semua sudut pandang ya. Terus jangan ngejudge dari cuman satu point of view aja gitu loh. Karena pasti ya namanya sesuatu tuh pasti ada yang bikin lu seneng, ada sesuatu saatnya lu bikin lu nggak suka gitu. Jadi ya keep following aja, tapi memang tanpa menghilangkan kesukaan lo sama kecintaan lo masih Marvel ini. Tuh, kalau buat haters? Kalau untuk haters, maksudnya gini, nggak semua haters itu kan jelek ya. Ada yang ya benci tapi ngasih opininya yang masuk akal gitu. Untuk haters ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau mereka ada perbedaan pendapat dikemukain aja, cuman jangan sampai jadi fans garis keras aja. Jadi fans garis keras, apalagi yang berlebihan itu nggak bagus. Ya jangan terlalu berlebihan lah. Gitu. Betul. Oh iya, ada satu lagi nih, gue mau nanya, lupa. Ini nih, gimana sih nih Marvel menghadapi situasi COVID ini? Social distancing, lockdown kayak gini nih, kalau bikin acara-acara gimana? Karena setahu gue ini kan, KMI kan suka ngadain nobar gitu kan, catering. Nah ini kalau lagi COVID gini nih, kalian gimana nih ngumpulnya nih? Kalau ngumpul sih memang sementara kita tunda ya. Jadi kalau memang kita mau ada meeting, mau apa, ada yang ngomongin, kita biasa pakai meeting, pakai WhatsApp meeting, Google Meeting atau Zoom biasanya. Kalau untuk event real life gini ya mau nggak mau mesti ditunda dulu. Cuman gue sih sangat menunggu mereka segera ngerilis ini Disney Plus. Nah itu dia. Atau waktu mereka udah kelar syuting juga atau belum? Mungkin kalau misalnya paling nggak ada konten itu, kita bisa jadiin acara, entah itu nobarnya kayak grup party gitu nontonnya, yang pakai Zoom atau pakai apalah gitu. Iya, watch party ya. Watch party gitu, kalau misalnya. Tapi kan sekarang juga belum, maksudnya sebenarnya momen yang tepat gitu, kalau misalnya pas lagi lockdown gini, ternyata Disney Plus-nya udah rilis, gitu kan, banyak streamingan baru. Oke, kalau gitu kita thank you banget nih. Makasih ya sharingnya. Thank you banget. Sama-sama. Kita udah ditemenin. Minal aidin wal faizin juga. Minal aidin lagi. Ya, minal aidin ya. Maaf lahir batin. Mungkin next time kita bisa diskusi lagi ya, bareng lagi, mungkin ngebahas Marvel lebih fokus, mungkin dari Bro Dedi lebih bahas action figure, mungkin dari Kiki kita ngebahas X-Men ya. Boleh. Oke. Boleh. No problem. Siap. Oke, kita cabut dulu, pamit dulu. Next time kita akan undang bintang tamu lagi. Ya sekarang karena sudah malam kita sudahi dulu. Ya, terima kasih semuanya. Thank you. Bacot show, semakin bacot. Semakin asoy. Bye-bye.